Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu harus selalu senantiasa kita aturkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga di dalam hati dan dada kita, jangan sampai terganti dengan apapun di dunia ini. Dan itu kita lafazkan setiap hari dalam sholat kita, alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga ketika kita melafazkan itu, maka kita menghayati semua yang Allah berikan kepada kita. Itu hakikatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan sebagai Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada semua makhluk di muka bumi ini, baik manusia, binatang maupun tumbuhan, dan akan kita terima secara khusus nanti di akhirat, karena Allah sebagai Ar-Rahim, yang mana rahmatnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wan bidin azani Allah wa iyyakum. Dan walaupun Allah akan memberikan rahmatnya kita di akhirat, mengampuni dosa-dosa kita semua di akhirat, namun ada orang-orang yang ketika tidak bertobat, maka ampunan yang Allah berikan harus melalui proses disucikan dulu di api neraka. Maka itulah orang-orang fasik yang dia banyak berbuat maksiat di dunia tapi tidak mau bertobat. Maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di neraka. Walaupun nanti di akhir cerita hidupnya di sana, dia tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka karena masih punya iman. Dan saya selalu jelaskan di mana-mana, syafaat itu ada 6. Yang pertama syafaat dari Nabi SAW, kemudian yang kedua syafaat para siddiqin, yang ketiga syafaat para rasul dan nabi selain Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 syafaat para syuhada, orang yang mati syahid, yang ke 5 syafaat orang-orang solih, yang terakhir syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini menghabiskan isi neraka dari orang beriman yang masih punya iman, walaupun sebesar biji sawi, walaupun kecil banget. Sehingga orang-orang yang bermaksiat di muka bumi ini, ketika dia masih punya iman, tidak kecampur dengan kemusyrikan, tidak kecampur dengan kekufuran, maka insya Allah akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu umpomo jaraknya sehari. Itu 6 hari, Pak. 6 hari dan perikon itu 1 hari di sana itu 1000 tahun di sini. Jadi kalau 6 hari 6000 tahun terbakar di neraka itu kan bukan waktu yang sebentar. Makanya Nabi memberikan arahan, yaitu apa? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Nah, inilah tema kita. Bagaimana kemudian ketika panjenengan kita semua itu bertobat, mumpung masih hidup, maka kita akan menghadap Allah kayak enggak punya dosa. Dan Nabi sudah arahkan pada materi yang pernah saya sampaikan terakhir ketika membahas Riyadhus Shalihin ini, karena setelahnya kan saya ganti dengan tema kurban. Nabi memberikan arahan, yaitu apa? Ya ayyuhan nas, manusia semuanya, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Fa ini, karena sesungguhnya aku atubu fil yaum, bertobat kepadanya sehari mi'ata marrah, 100 kali. Padahal kita meyakini, dan itu keyakinan kita, dan semua kita harus sepakat kalau Nabi itu orang yang dijamin masuk surga, gitu. Kemudian yang kedua, Nabi pun ketika mau berbuat salah, berbuat dosa, Allah ingatkan, itu yang kita kenal dengan al-maksum. Nah, Nabi yang maksum aja setiap hari istighfar ping 100,
Lah kita yang nggak ada yang jamin, nggak juga masuk gitu kan, kadang istighfar males gitu kan. Makanya Allah kemudian menyebutkan pada surat At-Tahrim ayat 4, inda tuba ilallah faqad sawat qulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Tanda orang tobat itu mau ke masjid. Nah, tanda orang tobat itu nek dikasih tahu yang baik mau dengerin. Nah, tapi kalau kemudian gitu, terus ramat demenek bro, orang sholatnya ogah, nah itu orang tobatnya orang sempurna. Terus ramain meneh bro, rak. Ya wes kita mulai boleh bojomu ra urus, itu wong ra tobat. Nah, artinya tobatnya seseorang itu mudah kok dilihat. Dia itu sekarang itu jadi kayak gimana itu? Lebih baik apa enggak gitu. Dia tobat dari judi aja. Karena dia tobat itu meninggalkan semuanya. Saya sering contohkan gini. Misal ada seorang laki-laki yang bukan pezina mau menikahi seorang wanita pezina, PSK. Dalam Islam boleh dengan syarat dia bertobat. Nah, niku bertobat, Mbak, dengan tobat tak nikahi. Yo Mas, tobat aku. Alhamdulillah ana sing nikahi aku. Terus Mbak ini ku ngomong, nek syaratnya secara fikih dia harus tidak boleh ada yang menggauli selama 1 kali suci. Nah, itu namanya istibra. Jadi tidak boleh dia berhubungan badan dengan siapapun selama 1 kali suci. Nah, terus baru dia ngomong, aku tobat Mas, ning yo ngene to Mas. Kowe nek meh nikahi aku yo kudune lho ya, kudune sampean yo ngerti to. Lah ngerti apa? Kebutuhanku akeh. Pas zaman aku rong tobat kuwi suami aku iso entuk 500. Yo berarti engko nek aku bopek bojo paling ora yo 500 yo anu. Iku ora tobat, Pak. Jadi tobat itu meninggalkan semua masa lalunya, apapun konsekuensinya. Orang terus jaluk ganti sedino 500 gitu, boten. Walaupun sebulan itu ayo 500 setelah tobat, misalkan segi dari suaminya iki itu emang 500 gitu. Bismillah tak tompo Mas, nanti sabar wong aku tobat, itu yang benar. Makanya tobat dalam Islam itu tidak boleh bersyarat yang kayak gitu-gitu. Aku belum sholat, angger aku dikei kerjaan karo Gusti Allah, itu juga bukan tobat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di sini disebutkan indikasi orang itu bertobat dengan benar ketika dia mau menerima hidayah. Jadi duduk di majelis ilmu itu enggak berat itu loh. Tapi nek Jumatan main golek ngenteni umat, aduh wis iki angel. Orang ndak mangkat, engko ngenteni umat, nek umat lagi mangkat gitu. Nah, yang kayak gini-gini orang yang enggak tobat itu. Disebutkan juga dalam firman-Nya wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang ngaku beriman, tobatlah semua kalian agar beruntung. Berarti orang tobat itu beruntung. Kenapa? Dosanya diampuni. Makanya nanti di akhirat tidak perlu tanggung jawab. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nek dosanya kaitannya sama mengambil hak orang lain, yo dikembalikan. Jangan sampai mungkin ya aku tobat tok wis ra dikok warisane adikku. Lah sing wingi wis dibalekke urung wis tak dolok. Nek niku mboten tobat. Jadi tobat niku apa yang diambil dikembalikan. Apa yang bukan haknya dikembalikan kepada yang berhak. Jangan kemudian nggih malah dintekke. Kan aku main tobat, jadi dia cinta korupsi tak entekke sik gitu. Nah, niku enggak tobat. Tobat itu dikembalikan. Makanya nggih yang di kejaksaan yang digelar niku di pirang-pirang tumpuk itu 11,8 triliun. Itu ya bisa dibilang sarana tobat, tapi harusnya secara hukum negara orang tobat pun ya tetap kudune ya tetap menerima konsekuensi harusnya loh ya. Nek ten Cina niku enten pengusaha niku merugikan negara kalau enggak 3,1 1,3 triliun. Balekke ditemunan utuh, tapi ya tetap disidang divonis mati. Nek gandeng balekke hukuman matinya ditunda 2 tahun lagi. Jadi tetap dihukum mati ning 2 tahun kasih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hukumannya rada ringan dan ini orang korupsi itu
hidup rakonangan, nah ngono kuwi lho. Akhirnya sini nyoba. Ternyata si rakonangan oke, akhirnya bangga gitu, ketika dia bisa korupsi. Nauzubillah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertobat, diindikasikan memperbaiki diri, dan setelahnya dia kembali kepada agama, berpegang teguh dengan agama, dan dia tulus dalam menjalankan agama. Tadi saya katakan, nek tobat tenan sama maksiat, ayo ngaji nggih, ayo salat nggih, ayo bareng-bareng jogo nguri-nguri masjid nggih, ngoten. Tapi nek ayo ngene, ayo ngene gak, ayo ngene, lho tobat tenan kok ora gitu kan. Nah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang bertobat masa lalunya apapun akan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai orang beriman dan bersama mereka di surga. Dan orang-orang yang beriman itu masuk surga enggak sendirian, Pak. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu masuk surga itu berombong-rombongan bareng. Nah, orang yang bermaksiat hakikatnya dia itu sakjane sendirian. Maksudnya orang bareng karo wong beriman untuk masuk surga gitu loh. Tapi karena dia sudah bertobat, memperbaiki dirinya, berpegang teguh pada agama, kembali kepada jalan yang benar, mau masuk ke rumah di antara rumah-rumah Allah, ya wis ayo kumpul meneh karo wong iman sampai ke surga sana. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ya surga tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, okay. Sebuah hadis disampaikan dari An Abi Hamzah, hadis nomor 15 pada kitab ini. Dari Abi Hamzah, Anas bin Malik Al-Ansari, orang Ansor radhiyallahu an, beliau semoga Allah merahmati beliau, meridhoi beliau, khadimi Rasulullah SAW, asisten Nabi SAW. Allah beliau berkata, Allah Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Sesungguhnya Allah itu lebih senang menerima tobat hambanya, melebihi senangnya salah seorang di antara kalian yang mendapati lagi untanya yang hilang di tengah padang pasir. Muttafaqun alaih. Nek ngomong ke unta jenengan ranti unta. Oke, unta diganti diganti apa kok sapi? Diganti mobil. Jenengan kehilangan mobil gitu kan. Wah, mesti yo sedih toh, Pak. Nah, tiba-tiba saking sedih jenengan masuk ke dalam rumah sholat, ya Allah mobil kula hilang mang balekke bilang. Ini bukan berarti yang ngambil Allah, bukan, kita minta tolong sama Allah ngoten nggih. Nah, ternyata metu omah, keluar dari rumah, mobil sudah terparkir di depan rumah, komplit utuh tanpa ada yang hilang, lecet pun enggak. Maka orang akan bergembira, senang banget ini. Wih nek mobil, pemene nek bojo gitu. Bojo hilang ngerti mulih gitu. Ya lo ngapura gitu nah. Mesti seneng toh. Maka Allah lebih senangnya kita pada kondisi-kondisi seperti itu, kehilangan barang yang sangat berharga di saat yang paling dibutuhkan gitu. Dan di sini dikasih tahu tentang unta yang hilang di tengah perjalanan. Berarti kan padang pasir nih, kemarin ada orang yang masuk Saudi tanpa visa haji, begitu dibuang ke Jeddah, bingung jalan akhirnya mati dehidrasi gitu kan. Dan beberapa orang cerita sama saya nih, nek berbuang ke Jeddah nek mlebu ke Mekah itu lewat padang pasir. Nah itu nek kanthi mogok mobilnya panas banget niku. Dan ada lagi video yang lain itu ada 6 orang itu mati tinggal kerangka, tapi bukan orang haji, bukan. Jadi orang yang jalan-jalan. Jadi mereka itu kadang nek nopo malam keluar jalan-jalan ke padang pasir. Nah, nek gak bawa cadangan bensin atau apa, nek kentekan itu mogok, ya wis gak bisa kemana-mana. Pemenang wis mogok, orang duwe gak ada HP, atau nek ada HP gak ada sinyal, atau ada HP ada sinyal gak ada pulsa, waduh repot banget gitu. Maka mati itu 4 atau 5 orang itu sampai tinggal kerangka. Nah, maka dalam kondisi yang sangat dibutuhkan itu, kok untone yang hilang itu balik, wah senang banget pasti, gitu. Maka ketika senangnya itu, kata Nabi, Allah lebih senang ketika mendapati kita, ya saya ya panjenengan, ketika berbuat dosa itu kembali. Dan jangan mengikuti bisikan setan. Setan itu ngomongin biasanya kayak rasa tobat, rawuh sesuk yo baleni to. Nah,
Gitu, saklatan itu toh. Maka jangan seperti itu. Yang benar gimana? Ketika kita terjatuh dalam dosa, tobat, jatuh dalam dosa, tobat, semua terus sampai kapan? Sampai meninggal. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita menutup mata ketika sedang bertobat, bukan sedang bermaksiat. Ya syukur-syukur sing maksiat itu lereng itu loh bisa dibaleni. Tapi ini akhirnya terulang langsung tobat melipat. Karena nek jenengan menunda-nunda, niku nggih kita ndak tahu kapan itu hidup berakhir, kita ndak tahu. Bahkan ketika jenengan bermaksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, kita pun juga nggak tahu Allah akan mencabut nyawa kita pas tobat atau pas maksiat ini. Makanya yang terbaik jangan maksiat, perbanyak tobat kan mau terjane gitu loh. Tapi nek akhirnya kok baleni meneh nggih tobat meleh. Baleni meneh tobat meleh pun mboten mawon. Makanya jenengan pakai baju walaupun mungkin bajunya nggak baru tapi kan nggak bau. Kenapa? Reket sithik kubah kan gitu. Cobi nek jenengan nganggo rumus setan, ora urung sesuk ya reket, sesuk ya ora urung digoleh, wis dirapel wae ngombahe setahun pisan gitu kan. Alah sebelah jenengan tak semaput dulu. Makanya kita ulang-ulang untuk dicuci kan agar kita yang pakai yo nyaman, sebelah kita yo nyaman gitu. Walaupun bajunya mungkin baju nggak baru gitu. Sehingga karena kita cuci ya otomatis bersih dan nggak bau. Maka hakikatnya saja nih Pak. Kalau misal dosa itu kayak keringet atau kayak kotoran, jane gitu ya. Kita itu nggak enak sih ngambil wangi. Tapi karena Allah menutup aib kita, maka di situ sebenarnya kesempatan kita untuk banyak bertobat. Kesalahan sebagian orang dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan bahwasanya kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu akan diampuni illa al-mujaharah, kecuali orang yang mujaharah. Mujaharah itu sih orang itu nggak tahu dia itu berbuat dosa apa, nggak tahu. Tapi jenenge menungso, nanti ngobrol ben dianggap hebat cerita. Jenengan ra ngerti aku to. Boten iki aku betok mlebu penjara lho. Oh gitu. Nah, mulai dia bangga mergo mantan penjara. Terus jenengan yo ora ngerti to aku mlebu penjara ngopo. Jane ora teko gitu. Tapi dia terus memancing terus. Boten iki. Aku ben mateni wong lho. Jenengan yo ora ngerti to cara ning mateni piye to gitu. Boten iki. Wong tak bedol dase lho. Dan itu saya dengar dia orang cerita kayak gitu. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang pernah jenengan lakukan masa lalu, gitu. Kalau itu dosa, tidak usah diceritakan. Nek jenengan berharap ampunan Allah. Wes, los tutup, toro buku SMA nih kok gawe nama tulisan diari, oke mbak, nulis buku harian nih kok lho. Niku nek emang isinya catatan dosa, mang tutup, gitu. Terus joglangnya lemah. Suwek-suwek ten niku kayak bensin apa minyak pet atau bakar itu. Jangan lagi dibuka apa diceritakan anak putune. Terus sudah dimbah-mbah begitu ning putune. Le, kowe ora ngerti to Mbah biyen ning SMA Muhi cover boy. Nggih to Mbah, cover boy niku napa? Zaman biyen iki wong nek bagus yang oke cover boy. Nah terus yang jenengan pinten Mbah tak SD dikandani. Mbah mau yang yo 17. Lah Mbah Putri nomor pinten? Nomor 17. Lah sing 10 sudah mati. Oh nek udah dibakake ning bae ngono. Niku genen piye cerita wonten niku ten kula ya Allah nanti. Ampun nggih. Jadi kalau emang itu dosa enggak usah diceritakan saestu. Jenengan tukang main biyen, jenengan tukang mendem, jenengan tukang lesbuh niku rasa cerita pun biarkan itu menjadi masa lalu jenengan, tidak usah diceritakan karena kita berharap ampunan Allah. Wah mungkin tadi ibu-ibu tobat, aku biar tadi PSK untungnya diselamati karo bojoku. Rasa cerita nek tanggane ra ngerti ndak ceritani yo ngopo gitu, kurang gawean. Ya. Banyak hal yang tidak perlu kita ceritakan kalau emang itu aib, nggak perlu. Apalagi aib keluarga. Jenengan ra ngerti to, aku sak keluarga pindah ke Lampung mrene. Pergo tobat, jenengan apa ten Lampung? Aku sak keluarga kan begal kabeh biyen. Mboten usah diceritake lah. Biarkan itu menjadi mimpi masa lalu yang harus kita tutup pun enggak usah dibuka-buka lagi. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, lallahu asaddu farhan bi taubati abdin hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rohilatihi bi ardin falatin, mirip dengan yang di atas.
Sungguh Allah itu bergembira atas tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat, salah seorang di antara kalian. Pada waktu itu dia punya tunggangannya hilang. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sarabuhu wa ayisa minha. Tunggangannya itu enggak cuma untane sing hilang, di situ ada makanannya, ada minumannya, ada bekalnya, hilang semua, ketut, tinggal dirinya dan badannya sendiri. Bingung leng goleki iki ning endi kewan siji iki. Kabeh digowo gitu. Makanya enten jamaah haji niku menasihati kalau jenengan naik haji, duit itu jangan disimpan di satu tempat. Siji dekek ning sendal, siji dekek ning jeroan, siji dekek ning tas. Nek tas ilang jek nek sing ning jeroan, nek ning jeroane ilang. Nah, masih ada yang di sendal, wonten terose. Nah, niki semua taruh di untanya. Begitu untanya hilang kabeh. Dan dia saking sedihnya sampai di sini dikatakan fa ayyisa minha, putus asa. Wis nyerah, bingung mau nyari kemana. Mlaku kadoan ora tekan mati, nek orang mlaku orang goleki ya ora ketemu, udah pasrah dia. Kemudian fa'ata sajaratin fantaja'a fi dhilliha, dia lihat ada pohon, bisa berteduh dia ke situ berbaring ben boten kepanasan. Wa qad ayyisa min rahilatih, dan dia sudah putus asa, paribasane nglekarten niku ya wis lah. Nek cara aku merem bablas mati yo tak tampa wong yo wis ra enek untane, panganane yo kegowo, ngombene kegowo. Namanya di padang pasir ada duduk-duduk yo enggak tahu nanti banyune metu di berapa meter kan enggak tahu. Buat duduk juga butuh energinya enggak ada. Duduk-duduk energinya entek malah mati ya. Pokoknya dia bingung gitu. Ya. Kemudian nggih fa bainama huwa kadzalika id huwa biha qaimatan indahu. Dia sudah dalam posisi benar-benar berpasrah pada Allah, dah mau goleki, maka tiba-tiba dia tertidur dan begitu bangun untanya ada di sebelahnya. Fa akhadha bi khitamiha, dia ambil tali kekangnya, dan talinya cekel-cek gitu kan, ben ra mlayu. Summa qala min siddatil farah, dan berkata karena saking senengnya, saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, panjenengan hambaku dan aku Rabbmu. Kuwale Pak sing ngomong, saking senenge Pak. Akhta'a min siddatil farah, dia mengatakan itu karena saking senengnya, salah gitu. Nah, mengucapkan itu tidak boleh kekufuran, tapi lah wong salah, berarti kan nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi nek menyengaja mengatakan seperti itu, nah itu bisa merusak syahadat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, pensarah kitab ini. Yang pertama, bahwasanya Allah punya sifat al-farah, gembira. Nih gembiranya Allah nggak sama kayak kita. Kita terima Allah punya sifat gembira, tapi jangan disamakan gembiranya Allah dengan kita. Awake dhewe nek seneng lak sosok mencolot tunjak-tunjak. Nah, Allah tidak seperti itu, nggih. Begitu pula Allah disebutkan bahwa Samiul Basir, Allah Maha mendengar dan melihat. Mendengar dan melihatnya Allah enggak sama kayak kita. Kita yo mendengar dan melihat, tapi jenengan yang senderan tembok mungkin ra iso ngrungokke ibu-ibu sana ngrasani jenengan apa, barangkali ada. Karena enggak tahu, enggak bisa. Tapi Allah mendengar semua yang ada di atas daratan, di bawah lautan, di dalam bumi, di dalam gua, di langit-langit, semua Allah tahu. Jadi mendengar dan melihatnya kita sama Allah beda. Bahkan kita orangnya kelihatan di depan, niku kadang nggak kelihatan karena minus atau plus matanya, sehingga harus ngangge kacamata. Tapi Allah bisa melihat semua makhluknya, baik yang kelihatan oleh mata kita maupun yang nggak kelihatan oleh mata kita. Semua tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, kita tetapkan yang pertama, Allah punya sifat gembira. Jangan ditolak. Ning gembiranya Allah sama kita berbeda. Termasuk Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan apa? Allah berfirman, "Yu'dini ibnu Adam." Menungso lain larani aku. Nah, Allah bisa disakiti.
Tapi bukan disakiti kayak manusia. Manusia menyakiti fisik, Allah nggak bisa kita sakiti secara fisik. Apa atau gimana kok manusia menyakiti Allah? Kata Allah, yasubbud dahra wa anad dahru. Dia mencaci maki masa, sedangkan masa itu yang membuat aku. Uqallibul laila wan nahar biyadiya kulli syai'in. Dia mencaci maki masa, padahal aku yang membolak-balikkan siang dan malam, dan semua itu sebenarnya proses itu ada di tanganku. Contohnya apa? Contohnya mau mencaci masa itu apa? Ada yang tahu? Hutan. Ya hutan bisa, tapi maksudnya yang lebih tepat itu kan. Ini malam apa yuk? Coba kliwon. Wah, hati-hati. Coba tuh ngomong. Engko ciloko. Jadi mengatakan hari itu bisa membawa sial. Contoh meleh. Kisah ini ulang besar yuk. Bar besar kok suro. Kita kawin ke anakmu, mau nikah pas suro, mau enggak? Mau main bubar. Itu. Maka orang-orang yang mencaci maki masa itu Allah menyebutkan ini itu Adam, omongannya melarani aku. Makanya dalam Islam itu semua hari itu baik. Walaupun di antara semua hari baik ada yang terbaik. Nah, hari yang terbaik itu apa? 10 yang terbaik. Kalau itu malam maka itu 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau itu siang maka itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, kalau itu sepanjang bulan 30 hari itu Ramadan. Kalau kemudian dalam konteks berbulan-bulan maka itu bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus nama boleh. Kalau itu konteksnya hari maka itu Jumat. Kalau itu konteksnya seminggu 2 kali itu Senin Kemis. Kalau itu konteksnya 1 harinya maka di situ ada Arafah. Ada juga nanti Lailatul Qadar. Makanya semua hari dalam Islam itu baik, dan di antara hari-hari yang baik ada yang terbaik. Jangan kayak rumus sebagian orang. Nek hari apik berarti nek hari sial, itu keliru. Ya tidak ada kayak gitu. Anak juga sama. Semua anak itu baik. Di antara anak jenengan yang baik ada yang terbaik, ya. Oh, ini anakku sing iki ora elek sial iki anak iki. Iku anake sapa to? Nah, gitu. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu terlahir baik, suci fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Sing marahi berwarna-warni anak itu ya orang tuanya, ya bapaknya, ya ibunya. Entah jadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Anakku ora dadi telu-telune Mas, ya wong Islam ning ra salat, ya tinggal orang tuane to. Orang tuane nyuruh apa enggak? Ya tak kongkon ning ra mangkat, lah ngajari apa enggak? Ya tak ajari ning wegah. Oke, digoleki kanca yang baik apa enggak? Nah, semua itu bisa dipetani, di mana luputnya, di mana bisa diketahui. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih, anak hari jangan pernah katakan itu anak sial atau hari sial. Karena prinsipnya Allah mengkaruniakan itu baik. Termasuk tadi disinggung tadi hujan. Hujan itu hukum asalnya rahmat Allah, baik. Kok kemudian jadi banjir, maka jangan menyalahkan hujannya. Karena hujan diberikan oleh Allah sebagai rahmat, kok hujannya jadi banjir. Introspeksi kita. Dalane banyu dienggo omah. Akhirnya banyune ra iso lewat jero omah. Lho ngoten lho rumuse. Kalau banyu itu, air hujan itu masih ada jalannya, boten mampet, boten cupet, nah, maka dia pun akan lewat di jalannya. Tapi nek pun jenengan tutup jadi kios, jadi toko, sok-sok ya dibuati sampah barang, ya maka daya tampung dan daya dukungnya tidak sanggup. Kalau tidak sanggup jadilah banjir. Maka orang yang paham ini, apalagi orang Islam, harusnya tidak buang sampah di sungai. Mulai kadang sedih loh, subuh-subuh ajeng isi pengajian wonten niku ya dilanggar karo piyai mandeg ning arep jembatan mungkalke sampah. Ciu. Nek wonge lanang ngono kula jek sok mikir mungkin kudu wong Islam. Nah nek wedok kudungan mosok ya terus ngomong kudu wong Islam.
Gitu. Makanya ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ampun nggih. Sampah niku dengan taruh di tempat sampah. Walaupun dengan harus bayar sebulan, pinten to nek iuran 10.000 to ten Solo. Kita era 7.000 10.000 to. Murah ten Solo niku. Wong nganti dirapatke ten anggota dewan sing jungkahke depenge kok. Aja jungkahke rusake masyarakat ngoten. Padahal 10.000 niku ngitung omah lho. Sak omah niku anake 10 karo anake 30 bayar yo tetep 10.000 gitu. Murah banget Pak dengan bayar sampah niku. Makanya ampun dibuang sembarangan nih, pesake. Pesake sinten, pesake dunya ning buminya ini loh. Sampai Allah berpesan di dalam Quran wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Bumi iki tak kei apik lho ning kowe kabeh. Mosok malah mbok rusak, malah mbok regeti. Raja Ampat wis apik malah mbok awut-awut. Yes, pokoknya nek ngomong kene iku dawa pokoknya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kemudian dikatakan keluasan rahmat Allah jauh melampaui kedaliman para pelaku kejahatan. Rahmatnya meliputi para pelaku kebaikan, bahkan ia mencakup kebaknya para pelaku keburukan. Paribasan ngeten, wong piyai yang becik yang baik kemudian dikasih rahmat Allah, alhamdulillah. Kok ada orang yang berbuat jelek itu dikasih rahmat Allah, yo mesti tambah alhamdulillah. Makanya nggih Allah sampai mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Masa lalu kita seburuk apapun, jangan pernah merasa Allah tidak punya pintu tobat untuk kita. Ada. Begitu pula sebaliknya, dengan punya kenalan seburuk apapun dulu nek pun tobat ampun ditandai sing ora-ora. Kowe kok saiki wis ra nakal meneh yo satu leren kok Mas. Alah padune ben entuk iwak sapi ning masjid. Jangan. Isi hatinya kita nggak tahu, biarin aja. Yang penting dia itu sudah meninggalkan masa lalunya. Kita dukung, kita temani. Yo wis yo ayo ning masjid. Engko mbleh sapi aku sing mbleh kok sing goceki yo. Ngoten. Ampun malah dicandaki sing ora-ora. Usah ning masjid. Adune mengarang entek-enteke wae. Ora usah, Pak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang tidak sengaja melakukan kesalahan tidak dihukum misalnya dalam kondisi panik dan bingung. Nah, makanya nanti dalam bab tolak, nek wong lanang niku posisi lagi emosi atau tangi turu, ngerti-ngerti ngomong tak cerai kowe, itu enggak sah cerainya, tolaknya enggak sah. Nah, apa sih Pak? Apa sih? Jenengan nembe dilem, kesel, ngorok-ngorok gitu kan. Bojone ngamuk-ngamuk, jenengan digebuki wong bantal. Tangi-tangi, ngomong tak bro ngono. Aku ngimpi kowe kawin meneh gitu. Sing ngimpi dheke sing jenesane awake dhewe. Ngoten niku mang teko sisan karo rondo ngendi atau karo sendi karo sing ndi. Gen cetha. Malah duding-dudingan. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa saja yang bersandar kepada selain Allah dapat dipastikan bahwa ia akan membutuhkan bantuannya. Walaupun manusia itu lari kepada selain Allah, jane niku endingnya tetap dia akan mencari Allah. Orang-orang musyrik niku wah ning donya golek pesugihan, golek ngene-ngene. Begitu enten gempa bumi, Pak. Niku dukun ya tetep mlayu kok njaba omah ngono. La ilaha illallah Allahu akbar. Ngoten niku nek dukun Islam. Lah pokoke nek Mas dukun Islam ya KTP Islam. Kecil ya sinau nek Gusti Allah apa Tuhan itu Allah, Rabb itu Allah. Makanya nggih enten gempa bumi, enten napa niku? Hotel-hotel niku lho. Hotel-hotel rusak niku. Niku sok-sok niku sing nginep niku metu sok-sok ya wong kembenan, sok-sok ya wong katok-antok ngoten niku. Metune wong loro itu padahal ya dudu bojone gitu kan. Niku ya tahlil, ya takbir, ya macam-macam ngoten niku. Makanya nggih, orang itu kalau bermaksiat ya tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning niki mboten ngajari jenengan kan ngoten mboten. Maksud saya ya untung dhek selamat ya. Nek wong ora selamat lagi berzina kan repot. Dan kadang orang ngoten niku terus ngene kok berzina ning hotel niku barang wis rampung urusane terus ngomong iki wis wayah salat, iki salat sik jamaahan. Nah, ngoten niku lho. Iki apa to iki? Ora cetha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyerahkan urusan kepada Allah adalah keputusan yang baik dan penuh berkah. Jadi nggak ada cara lain kecuali kita itu berserah kepada Allah, punya masalah kepada Allah. Belum lama ini yang Yai jalan temukan gantung diri mepet tembok, kalah judi gitu. Nah itulah orang-orang yang kemudian nggak mau bekerja sehingga dia pengen cara instan
dan dibalik cara insan itu ada kekalahan. Wong judi itu kemungkinannya nek ra kalah yo menang. Padahal lo kayak kalah, mulai sing jenengan lawan itu mesin pak, gitu. Makanya sing menang niku sinten to jane? Bandari lagi disidang niku lho. Enten piyai pinten niku tur bandari ning kementerian, Pak. Berarti bandare ora mung bandar sak-sake gitu. Dan mereka melakukan itu ngomongnya sing dhuwur dhewe yo ngerti gitu kan. Menterine maksudnya mantane gitu. Jadi sing menang mereka, makanya enten bufet-bufet sak pirang-pirang ditarik isine duit, Pak, gitu kan. Jenengan dompet sak pirang-pirang ditarik rene isine. Ngono yo ditinggo judi. Makanya seorang yang cerdas itu akan paham kalau Nabi itu mengatakan apa? Mana kosor bin malin sodakoh. Nah jenengan duit jenengan pengen nambah sedekahke. Atau ya, Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba kuwi haram, tapi jual beli halal. Berarti rumusnya niku nek digathuke jenengan pengen duit jenengan berkembang, maka ubengke kemana? Kalau mau berkembang dalam artian ketok barangnya, ketok nyoto duite, niku nggih dodolan. Tapi nek jenengan pengen berkembang dalam arti secara batiniah, mungkin keberkahannya dan seterusnya, sedekahkan. Pilihannya nggih namung dua, jangan buat judi, jangan buat maksiat. Makanya cino-cino niku nggih, dhek gak malu Pak ketok kaya wong ra duwe. Maka dia kalau punya duit berapapun diubengke Pak. Dinggo tuku apa didol meneh, tuku apa didol meneh gitu Pak. Jangan kemudian kita sebagai orang Islam yang punya filosofi itu, punya tata nilai itu malah nggak paham. Duit sithik go main, duit sithik go mendem, duit sithik go alan-alan, duit sithik dinggo foya-foya. Ning mengko karepe nek tuwa napa sugih, alah masalah. Oke sing gelem ning enek sing saged ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenam, kita disunahkan untuk mengikuti jejak Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu berikan perumpamaan yang tidak kasat mata, yakni agar makna yang dimaksud lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Makanya dari tadi hadisnya saya bacakan satu, terus saya contohkan banyak hal agar dengan itu paham bagaimana kemudian Islam itu punya tata nilai yang mana mungkin pada waktu itu diucapkan 1500 tahun yang lalu, tapi masih bisa diambil pelajaran hikmahnya sampai hari ini Pak, dan sampai hari kiamat. Tinggal sinten sing menyampaikan. Kadang enten niku piyai niku pinter jane Pak, tapi begitu nyampe kene niku jamaah pilih turu gitu. Karena yo jamaah iki mau betul iki yo gremeng gitu kan. Maka seorang muslim harus pandai dalam menyampaikan, dan menyampaikan setelah dibacakan satu atau dua ayat di situ dijelaskan agar kemudian teringat. Kemudian yang ketujuh, perintah untuk introspeksi diri terhadap apa yang menjadi kelemahan diri sendiri. Ketika kita lemah urusan perempuan, ya jangan dekat-dekat sama perempuan kecuali anak istri kita. Ketika kita lemah dalam megang amanah harta, ya udah nggak usah sok-sokan ngajukan diri jadi bendahara, nggak usah. Ketika kita itu lemah kalau ketemu teman orang isonan, termasuk yang dijak mendem ya ora iso nolak, ya wis ora usah dadak golek kanca mendem gitu. Carilah teman yang ngajak pada kebaikan. Wah, aku nek kae mesti dijak mendem. Karo iki bae, mesti dijak salat. Soalnya ra isonan, baik dijak apik ataupun yang buruk, yang bagus atau yang jelek kita tetap gak isonan, maka kita harus milih teman yang baik yang kita akan nggak bisa nolak. Tapi nek teman yang buruk kita nggak bisa nolak, berat itu, berat. Dan kadang setan bisiki lagi, DS yang pengen mendem, orang ngajak kowe mau jaluk jajake. Akhirnya kita ya wis tak jajake toh aku ya ora mendem. Nah, dalam Islam orang yang jajake walaupun boten mendem ya itu dosa yang sama, kan rugi. Ya nek mendem baik niku kita tambah salah melih gitu loh. Maka yang benar gimana? Ya jangan berteman dengan orang-orang yang memberikan efek kejelekan. Makanya dalam Islam itu Nabi mengibaratkan berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual parfum, minyak wangi. Ketika misal dia lagi longgar, jenengan dikei nggo minyak wangi nggih jenengan dikei sak botol. Pomo dhek duwe sak botol dileletke, kene klambimu tak leletke. Umpama yo anggaplah pelit ngoten, sak pelit-pelite paling boten jenengan sebelahan karo dhek mambu wangi kan ngoten. Nah, makanya ketika ini jenengan pakai di dalam rumus kehidupan, baik sebagai suami, istri dan seterusnya,
Itu juga bisa dicek. Jadi aku nikah karo beliau ini nih, apa yang saya dapatkan? Oh ternyata aku dulu nggak sholat, sekarang jadi sholat, alhamdulillah. Ternyata saya dulu nggak berjilbab, sekarang berjilbab, alhamdulillah. Ternyata saya dulu ahli maksiat, sekarang udah, alhamdulillah. Makanya mungkin saya pernah cerita di sini ada seorang wanita yang kemudian bercerai dari istrinya, suaminya yang pertama. Walaupun suami yang pertama ini lomo, nikah lagi sama suami yang kedua. Suami yang kedua itu pelit, tapi dia milih bertahan dengan suami yang kedua bukan karena rumongso menek bekatan menek rene sing gelem boten, tapi karena dia setiap malam menyaksikan suaminya itu tahajud, dan dalam tahajudnya itu dia mendoakan anaknya sambil nangis-nangis, dan dia mengatakan aku orang nemoni koyo ngono kuwi ning bojoku pertama gitu. Dan dia bercerita sama saya kayak gitu sambil dia menemani suaminya yang kedua itu sakaratul maut. Jadi sampai meninggalnya si suami yang kedua itu dikancani, Pak. La ilaha illallah. Lalu sapa mas tangga kula. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ketika kita berteman, berinteraksi sebagai teman kah, sebagai bawahan atasan, sebagai pasangan, maka kita harus menakar jane apa kebaikan yang saya dapatkan dengan aku membersamaimu, kamu membersamai aku. Kalau benar-benar gak ada di dalam timbangan itu gak ada. Biyen sholat saiki dadi ra sholat, biyen kudungan saiki brondolan, biyen dadi wong sopan saiki kasar. Kalau itu jawabannya, nah, mungkin gak perlu lama-lama untuk menemani gitu. Karena nanti pada akhirnya kita tuh akan bertanggung jawab pada apa yang kita jalani di hidup ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya teman, kita dulu gak rampung sekolah, dimotivasi akhirnya jadi sarjana, malas golek kerja digolekke gitu kan. Terus malas nikah digolekke bojo gitu kan. Lagi mutu karo bojo dikei nasihat sing apik, walah ini teman yang harus jenengan sabari. Makanya Allah mengatakan wasbir, bersabarlah ma'alladzi nayaduna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Pada orang-orang yang mengajak kamu untuk selalu ingat pada Allah. Bersabarlah sama teman-teman yang baik. Bersabarlah dengan orang-orang yang selalu mengajak engkau dalam kebaikan. Sabar, kenapa kita harus sabar? Ngomongnya wong apik kok sabar. Seapik-apiknya orang, sebaik-baiknya orang, itu ya namanya manusia. Sok-sok itu ya ngomong sok kleru. Ngoten niku lho. Nah, maafkan. Oh, iki ya ngomong kleru, aku tersinggung jane, tapi ra apa-apa. Wong dhek sing ngajari aku agama, dhek sing ngajak aku salat, dhek sing ngenalke aku karo majelis ilmu, dhek sing kemudian menduduhkan ke saya pengajian-pengajian yang baik di sebelah mana, wis ra apa-apa tak sabari. Ngoten, jangan kebalik-balik. Kata setan, ini kan teman kentalmu, kata apa? Konco kental, konco ket SD, SMP, SMA. Senajan dia sing marahi kamu kenal narkoba, senajan dia juga yang marahi kamu kenal minuman keras, kenal berzina, kenal judi. Tapi kan ini friendmu, akhirnya malah yang kayak gitu bersabar. Terus nanti di akhirat al-akhilau yawma idin ba'du bibatin adu ilal mutakin. Goleki koncone, kowe kok iso tekan ngene ngopo, Bro? Ning neraka gini ditanya sama malaikat. Dijawab, ini guru-guru koncoku. Saling nuduh, koncone dituduh gitu ya enggak mau. Orang, kowe koyo ngono ya mergo kowe melu-melu wae, aku ya ora ngajak. Wong kowe bali-bali aku lunga ke tekok, kok ora ngajak aku. Ya ayo wae wis. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pertobatan itu gak akan sempurna, gak akan paripurna ketika tidak diiringi dengan pertemanan yang baik. Nah, pentingnya untuk kemudian mencari teman-teman yang baik, keluarga-keluarga yang baik, pasangan-pasangan yang baik. Disitulah kita akan menemukan jalan terbaik. Makanya ada orang yang pas lagi ada masalah dapat hidayah masuk Islam, begitu sudah masuk Islam, mau Islam itu orang yang ngancani, dia merasa sendirian, balik meneh gitu kan. Jangan. Ketika jenengan sudah ketemu orang-orang yang bertobat, yang masuk Islam gitu kan, hadirlah untuk menjadi saudaranya sesama orang Islam yang menggandeng dia menuju jalan kebaikan. Kira-kira menit setunggal menit. Boleh mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan intinya bab yang kita sampaikan, hadis yang kita sampaikan tentang pertaubatan, yang pertobatan yang baik sebagaimana Nabi contohkan sehari istighfar 100 kali. Kemudian yang kedua selalu dilakukan setiap hari. Kemudian yang ketiga tidak boleh mengulangi apa yang pernah dilakukan. Yang keempat jangan bersyarat aku mau sholat, mau tobat kalau ini, kalau itu, kalau enggak ini, itu aku enggak mau. Kemudian yang kelima, biar pertobatan itu menjadi sempurna, pastikan kita ditemani teman terbaik. Apakah teman dalam artian teman di luar keluarga,
ataukah